terbuat untuk Yesus di dalam tanah, menurut orang Yahudi yang menulis kitab ini ya, dan disusun kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi, itu nol Pak, nihil Pak. Gitu ya. Nah, ini kan karena orang-orang Kristen seperti Bapak yang menggunakan kitab mereka dijadikan perjanjian lama, kemudian ditafsirkan adalah itu untuk Yesus begitu. Bahkan nggak cuma 1, 2, 3 di Yesaya, ratusan bahkan Pak ya kan di perjanjian lama kan, termasuk sampai Kejadian 3:15 saya diklaim buat Yesus gitu. Ini kan sebagai sesuatu apa? Klaim teologi gitu loh Pak. Yang oleh pemilik kitabnya dikatakan itu semuanya bukan untuk Yesus, tetapi untuk Mesias yang memang diharapkan nanti datang menjadi raja bangsa Israel yang harus keturunan Daud, yang bukan juga manusia yang jadi bukan Tuhan yang jadi manusia, bukan juga yang datang menyelesaikan misi, pergi, datang lagi gitu Pak. Bukan begitu kan konsepnya mereka untuk Mesias yang dijanjikan. Dan juga Mesias yang dijanjikan ini kan nanti datangnya kalau sudah tidak ada perang, kalau semua orang sudah mengenal Hashem. Ini yang saya baca dari konsepnya Yahudi gitu loh Pak. Nah ini yang tidak sesuai dengan konsep Mesias yang Bapak klaim bahwa Mesias yang dijanjikan itu adalah Yesus gitu. Makanya saya bertanya kepada Bapak selalu, buktikan ke saya bahwa bahwa Musa itu adalah seorang Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Kalau manusia itu bisa berdusta, manusia itu bisa menyesal, tapi Allah bukan manusia yang bisa berdusta dan menyesal. Jadi jangan dipotong, Allah bukan manusia. Tapi Allah bukan manusia yang bisa berdusta dan menyesal. Allah itu maha tahu sehingga tidak mungkin dia menyesal. Kalau kita bisa menyesal karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Setelah kita tahu apa yang tadi yang kita tidak tahu, kita menyesal. Tapi kalau Allah tidak bisa karena dia maha tahu. Jadi jangan dipotong ayatnya, kalau dipotong ya jadi kacau. Ya, dan saya kira ini kita sudah keluar topik ya. Yang tadi kita bergerak ke sini ini karena kita mau menunjukkan bahwa apakah Musa itu Kristen. Karena sesuai dengan definisi yang Pak Budi berikan dalam debat kali lalu. Jadi kita pakai ayat-ayat tadi, termasuk ayat tentang Musa, Ibrani 11:26, untuk menunjukkan dia percaya kepada Kristus. Soal dia percaya kepada Kristus, detail-detail seperti orang Kristen percaya, itu bukan jadi soal. Jadi kalau Pak bilang, oh ternyata Musa gak bisa menunjukkan secara eksplisit bahwa Musa itu percaya Allah menjadi manusia, ya itu urusan lain. Tapi yang pasti dia percaya Kristus yang akan datang. Dan itu sudah menjawab persoalan bahwa dia dari sudut pandang atau definisi itu dia adalah Kristen. Soal Allah manusia saya tidak menjawab lagi, tadi sudah jawab dan saya kira itu sudah out of topic. Ya. Pak Esra, saya minta tolong dipertegas Pak. Definisi Kristen itu orang yang percaya terhadap apa Pak? Silakan Pak. Kristen itu orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Terus itu aja? Percaya kepada dia, sebagai percaya pada dia bahwa dialah Kristus atau Mesias yang dijanjikan itu. Makanya dengan definisi semacam itu, maka dalam statement Pak Budi Asal itu ya Musa juga bisa Kristen. Nah, tadi kan saya sempat menjelaskan Pak, bahwa yang disebut dengan Mesias yang dijanjikan itu kan harus keturunan Daud Pak, melalui jalur Salomo, ya kan? Sedangkan Yesus sendiri kan bukan anak Yusuf, kan Yesus kan dari Roh Kudus. Bagaimana bisa dianggap atau diklaim bahwa Yesus itu adalah keturunan Daud gitu Pak? Silakan. Ini out of topic. Mungkin ya itu sudah keluar topik, ya, itu sudah bahas silsilah lagi. Jadi itu sudah terlalu jauh dari yang kita bahas sekarang. bisa dibahas di lain waktu. Mudah-mudahan Pak Esra juga mau untuk membahas keturunan dari Yesus. Nah sekarang tetap kembali kepada topik di Yesaya 53. Silakan. Oke.
kita tetap akan kembali ke Yesaya 53 Pak. Tetapi kan kita masing-masing punya argumen nih. Untuk menguatkan argumen Bapak menggunakan perjanjian baru. Untuk menguatkan argumen saya meminjam perspektifnya Yahudi. Nah, ketika kita bicara ini kitab tanah yang Bapak klaim sebagai penulisnya adalah Musa, terus Bapak klaim sebagai Musa adalah sebagai Kristen, itu yang perlu kita pertegas Pak. Ini juga bisa menjadi edukasi buat yang nonton gitu maksud saya. Seperti tadi Bapak bilang bahwa Musa dan tokoh-tokoh lain yang ada dalam perjanjian baru percaya bahwa ada Mesias yang akan dijanjikan itu. Contoh Pak, ini contoh paling kecil aja. Di dalam kitab ini, tadi Bapak menyebut-nyebut Yesaya 9 ayat 6. Di sini jelas-jelas Pak disebutkan ya, walaupun dalam kurung Pak, ini untuk Raja Hezekia Pak. Jadi kalau ditanya apakah ada nubuat untuk Yesus di dalam tanah, menurut orang Yahudi yang menulis kitab ini ya, dan disusun kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi, itu nol Pak, nihil Pak. Gitu ya. Nah, ini kan karena orang-orang Kristen seperti Bapak yang menggunakan kitab mereka dijadikan perjanjian lama, kemudian ditafsirkan adalah itu untuk Yesus begitu. Bahkan nggak cuma 1, 2, 3 di Yesaya, ratusan bahkan Pak ya kan di perjanjian lama kan, termasuk sampai Kejadian 3:15 saya diklaim buat Yesus gitu. Ini kan sebagai sesuatu apa? Klaim teologi gitu loh Pak. Yang oleh pemilik kitabnya dikatakan itu semuanya bukan untuk Yesus, tetapi untuk Mesias yang memang diharapkan nanti datang menjadi raja bangsa Israel yang harus keturunan Daud, yang bukan juga manusia yang jadi bukan Tuhan yang jadi manusia, bukan juga yang datang menyelesaikan misi pergi datang lagi gitu Pak. Bukan begitu kan konsepnya mereka untuk Mesias yang dijanjikan. Dan juga Mesias yang dijanjikan ini kan nanti datangnya kalau sudah tidak ada perang, kalau semua orang sudah mengenal Hashem. Ini yang saya baca dari konsepnya Yahudi gitu loh Pak. Nah, ini yang tidak sesuai dengan konsep Mesias yang Bapak klaim bahwa Mesias yang dijanjikan itu adalah Yesus gitu. Makanya saya bertanya kepada Bapak selalu, buktikan ke saya bahwa bahwa Musa itu adalah seorang Kristen. Karena kalau Bapak tadi mendefinisikan Kristen sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, bukankah Kristen itu kan juga yang percaya Yesus sebagai juru selamat yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa mereka gitu Pak? Nah, apakah bisa ini disamakan atau dihubungkan dengan Musa gitu? Maksud saya gitu. Ya, dengan definisi seperti itu, apakah bisa Musa disebut sebagai Kristen maksud saya? Imannya maksud saya, bukan institusinya. Saya tahu bahwa Kristen adanya baru di Kisah 11 ayat 26, gitu ya. Jadi maksud saya gini Pak, tolong buktikan dengan tegas kepada saya bahwa Musa secara iman adalah Kristen karena dia percaya Mesias bernama Yesus Kristus yang mati buat dosa dia gitu. Silakan Pak. Sebelum dijawab, di sini waktu dari Kodondi sudah habis, jadi Kodondi tidak bisa bertanya maupun menjelaskan sesuatu. Sekarang waktunya Pak Esra Suru dan Pak Budi Asali sekitar 4 menit 29 detik. Silakan pergunakan waktunya. Terima kasih. Jadi ini closing statement ya. Tadi Pak Dondi bilang saya suruh sabar-sabar menjawab, saya sabar sampai sekarang, tapi ayat-ayat perjanjian baru yang mengutip dari Yesaya 53 Pak Dondi tidak pernah bahas satupun. Lalu Yesaya 53 ayat 4 sampai 10 itu juga tidak dibahas. Pak Dondi cuma menyerang tapi tidak membahas. Tapi serangan Pak Dondi kami patahkan semua. Lalu Mika pasal 5 ayat 2 jelas amburadul, tidak karu-karuan. Jadi kami menjawab semua serangan Pak Dondi. Tetapi sebaliknya serangan kami banyak sekali yang Pak Dondi tidak bisa jawab. Seandainya saya jadi orang Islam dan saya mengikuti perdebatan ini, saya jadi murtadin Pak. Islam. Oke Pak, kami berdua nih belajar Alkitab tiap hari Pak. Jadi kalau ngomong tentang Yesaya 9, Bapak bilang itu nubuat Raja Hizkia, kami juga tahu. Ya, kami juga tahu. Tapi kalau kami juga percaya bahwa nubuatannya juga pada Kristus, pasti kami punya alasannya juga Pak. Tapi kan kita sekarang tidak memperdebatkan itu. Jadi saya juga terus terang saya heran bahwa Bapak sebagai seorang Islam mengemukakan tentang ini. Saya dari tadi bertanya-tanya, pertama, apakah ada sumber dari kalangan Islam yang mengaitkan hamba yang menderita itu dengan Muhammad, nabinya orang Islam, atau ada sumber dari luar
literatur dari luar Islam juga yang menghubungkan Muhammad dengan itu yang saya tanda tanya, karena juga itu tidak pernah muncul dari tadi dari pembicara-pembicara Pak Doni dan teman-teman. Hanya saya heran ini karena saya juga lihat video Pak. Video Bapak ngobrol sama itu siapa itu yang ngomong kosong bilang sekolah di Haifa tuh siapa? S3 di Haifa tuh? Kainama itu loh. Nah, saya sempat lihat dan Bapak ngobrol dengan dia dan dia mengatakan bahwa hamba yang menderita itu adalah Muhammad. Jadi saya nggak tahu ya apakah Bapak setuju dengan Kainama atau tidak. Nah, itu mungkin hal lain lagi karena itu tidak muncul sama sekali. Saya pikir akan muncul juga, tapi mungkin Bapak punya pandangan beda. Tapi terus terang Pak, ini sudah closing statement ya. Jadi Nah, kita bisa tambah waktu Pak kalau perlu Pak. nah, saya closing statement aja. Terus terang Pak Dondi, saya salut sama Bapak. Ya, semangatnya, ya, kegigihannya. Bapak belajar Alkitab juga gigih. Tapi ya itu seperti Pak Budi bilang tadi bahwa kalau Bapak belajar hanya mencari kesalahan, Bapaknya akan menemukan kesalahan. Ya, saya sangat sayang Bapak giat bagi Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Seperti kata Paulus. Ya, saya walaupun Bapak menolak, saya mau berdoa supaya hati Bapak terbuka. Siapa tahu Bapak bertemu dengan juru selamat yang sesungguhnya, yaitu Yesus. Demikian pula dengan saudara sekalian. Begitu juga dengan Umar, Bang Umar. Tapi kalau saya boleh saran lagi untuk Bang Umar, mungkin Bang Umar perlu belajar logika lebih baik. Supaya waktu berargumentasi itu tahu apa yang orang tanya, tahu apa yang orang serang. Supaya waktu jawab, itu jawab sesuai dengan yang ditanyakan, bukan yang lain. Ya. Dan saya mau menutup closing statement saya ini dengan suatu kata-kata dari Eitan Bar. Dia bilang, Yesaya pasal 53 terus memekik nama Yesus melalui penderitaan dan kematian Mesias untuk dosa manusia sebagai kesaksian atas kasih Allah. Kalau Yesaya 53 terus memekik, biarlah yang punya telinga mendengar, tapi yang tidak punya telinga tetap tuli dengan kebenaran ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati semua orang yang percaya kepadanya. Shalom Aleichem. Cukup waktunya. Tes, baik. Alhamdulillah, dialog lintas agama ini sekali lagi kami ingatkan, bukan ada yang menang ataupun ada yang kalah, namun memberikan edukasi kepada kita melalui sudut pandang kita ini, mana yang hak dan mana yang batil. Insya Allah teman-teman semua di sini bisa menilai ya. Dan untuk penambahan waktu nih, barangkali ada yang belum disampaikan ataupun ada yang masih ada unek-unek, bisa kita tambahkan waktu atau kesepakatan dari Pak Budi dan Pak Esra dan juga Kodondi, apakah mau ditambah atau kita cukupkan saja? Saya mau minta penambahan waktu 20 menit karena tadi kan saya menghabiskan banyak waktu untuk menjawab Mika 52 ya. Jadi saya minta waktu tambahan 20 menit. Baik. Kami tidak mau tambah waktu. Nggak perlu Pak. Kami tidak setuju dengan penambahan waktu karena kami melihat bahwa pembahasannya makin lama makin melebar dan jadi seperti debat kusir. Jadi tambah waktu 3 jam pun tidak akan ada gunanya. Jadi saya lebih baik tanya jawab dengan audiensnya saja. Baik, Gimana, saya Kodondi? tetap minta tambah waktu karena saya juga perlu closing statement. Oke. Ya. Lebih baik kita ambil tengah-tengah, harusnya kan 20 menit. Ya. Kita ambil tengah-tengah selama 10 menit saja, nggak apa-apa ya Pak ya. Kita akan, jadi nggak Kami sudah tidak mau kasih closing statement. kasih closing statement, begitu saja. Oke. Baik, terima kasih Pak Pendeta atas kesempatannya. Silakan Kodondi. Baik, terima kasih. Dikarenakan tadi saya menggunakan banyak waktu untuk menjawab Mika 52 yang ternyata Pak Budi Asali tidak merespon apapun terhadap Mika 52 yang saya paparkan, termasuk dari sisi linguistik, sejarah, konteks, dan perspektif Yahudi, yang mana tadi Pak Budi bilang kalau dia ada yang bisa membuktikan bahwa itu untuk
untuk Ruth, dia akan mualaf. Ternyata dia mengingkari janjinya. Kemudian pernyataan dari Pak Esra Souru bahwa dia bingung apakah dari Islam ini ada kayak semacam hasrat atau apa tafsir bahwa Yesaya 53 ini untuk Nabi Muhammad SAW gitu. Saya jawab di sini tidak. Ya. Jadi tujuan kami mau berdiskusi dengan Pak Budi Asali, dengan Pak Esra Souru tentang nubuat-nubuat di dalam Bible itu adalah untuk membuktikan, untuk memberikan edukasi kepada para penonton bahwa yang diklaim oleh Kristen dari perjanjian lama mereka sebagai nubuat untuk Yesus, saya berani katakan di dalam kitab aslinya mereka, yang maksud saya kitab aslinya Yahudi, yang dipakai oleh Kristen sebagai separuhnya kitab mereka, itu tidak ada yang menubuatkan sama sekali untuk Yesus. Itu adalah klaim sepihak. Karena Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi ini untuk apa? Untuk sebagai pondasi mereka, bahwa mereka mau disebut sebagai agama yang monoteis. Contoh Pak, misalnya tadi Bapak bilang Yesus di Yohanes 14 ayat 6 mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran. Ini ada tokoh lain Pak yang disebut sebagai the truth, the way, the life, the light, the word, the son of God, malah the good shepherd. Siapa itu? Dewa Mitra. Contoh lagi, bahwa di dalam Bible mereka sendiri, ya ini Bible New American Bible, ada di sini jelas-jelas tertulis bahwa ini adalah pengaruh Hellenistik filosofi. Jadi kesimpulan saya bahwa kenapa orang Kristen harus menempelkan perjanjian baru mereka artinya di belakang perjanjian lama, atau dengan kata lain di belakang kitab sucinya orang, itu karena mereka ingin mendapatkan pegangan bahwa nubuat Yesus itu memang ada di dalam kitab mereka. Itu adalah poin kami, ya. Kalau Pak Esra Souru tadi bilang bahwa kami ada penafsiran atau apa tentang Nabi Muhammad SAW, tidak ada sama sekali Pak, ya tidak ada. Jadi kami murni, memang kami meminjam perspektifnya Yahudi untuk membantah klaimnya Kristen bahwa Yesus sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Jadi itulah niatan dan tujuan kami untuk apa? Untuk membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pemurtatan yang masih dilakukan oleh saudara-saudara kita yang Kristen melalui misionaris, ya. Diakui, tidak diakui, upaya-upaya tersebut masih ada. Mungkin bukan berasal dari gerejanya Pak Budi, mungkin bukan berasal dari gerejanya Pak Esra Souru, tetapi dari kalangan kekristenan masih terjadi upaya-upaya pemurtatan atau pendangkalan akidah umat Islam, ya. Jadi mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Bu Etika yang mau tambahin? Masih berapa menit? Closing statementnya itu tolong betul-betul closing statement ya, jangan diberi argumentasi tambahan. Ya. Tadi itu ada tambahan yang tidak ada di dalam seluruh debat betulnya. Oke, jadi saya tambahkan lagi begini. Bukan closing statement. Ini kan kita memang topiknya Yesaya 53 ya. Jadi saya tadi sudah berikan rangkuman bahwa di dalam kitabnya Yahudi tidak ada satupun nubuat untuk Mesias yang bernama Yesus Kristus. Menurut kitabnya orang Yahudi sendiri, Yesaya 53 itu adalah untuk menggambarkan kondisi bangsa Israel sendiri. Itu adalah nubuat untuk bangsa Israel sendiri. Tadi ketika Pak Esra Souru memberikan Targum Yunatan, ketika saya bacakan itu juga bercerita tentang kerajaan Mesias itu. Jadi bukan Mesias yang dinubuatkan, tapi kerajaannya atau bangsa Israelnya. Nah, poin saya adalah di situ, sehingga saya berharap atau kami berharap bahwa debat ini bisa memberikan edukasi kepada para penonton di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat umat Islam semuanya sebagai benteng akidah kita bahwa Yahudi, Kristen dan Islam mempunyai posisi masing-masing. Ya, Islam mempunyai hak untuk menafsirkan Quran, Kristen juga mempunyai hak untuk menafsirkan Perjanjian Baru. Tetapi untuk menafsirkan Perjanjian Lama yang miliknya orang Yahudi, kita yang harus bisa pikirkan sendirilah, begitu ya. Baik, dari saya kurang lebih begitu. Mudah-mudahan bermanfaat buat para penonton di sini. Saya berterima kasih kepada Pak Budi Asali juga Pak Esra Souru yang sudah datang jauh-jauh ya, datang ke sini untuk berdiskusi dan berdialog dengan kami. Mudah-mudahan dialog kita pada malam hari ini bukan dialog yang menjadi permusuhan, tetapi sesuai dengan niat awal. Dialog ini adalah dialog akur, Pak. Ya, dialog akur dan terukur gitu maksudnya. Ya, kita tetap bersahabat, kita masih bisa ngopi bareng. Nanti mudah-mudahan Pak Esra Souru juga bisa jalan-jalan ke Jakarta, main ke tempat saya, kita ngopi bareng.
Begitu ya. Wabillahi taufiq wal Ya, hidayah. jadi Wassalamualaikum warahmatullahi kita wabarakatuh. nggak ada permusuhan. Sebelum ini saya juga foto upload dan ya kita bersahabat, no problem ya. Jadi kami berdua aman dan juga ini. Tapi ya dibilang tadi jangan sampai pemurtadan. Kalau saya ngomong tentang tadi, saya tidak memurtadkan, saya cuma beritakan kabar baik. Terima atau tidak terima, up to you. Oke, Tuhan memberkati semua. Musahadat. Ada musahadat. Oh ya, ini alhamdulillah. Atau ditutup dulu, tutup Oh, dulu. tutup dulu aja ya. Jadi mudah-mudahan dari closing statement dari kedua belah pihak, baik dari Pak Pendeta Budi Asali, Pak Pendeta Albert Soru, terus juga Kodonditan, dan juga Bu Etika yang mendampingi, insya Allah kita semua ini mendapatkan pencerahan, mendapatkan ilmu baru yang tentunya sudah Allah firmankan di dalam Al-Quran. Untuk itu kami dari tim Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena kalau tanpa ada para hadirin semua, acara ini tidak akan berlangsung dengan baik dan normal. Karena mengingat waktu dan juga insya Allah ada kejutan setelah ini, kami tutup dulu dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang indah ini beda lagi nih. Di tengah-tengah kita, alhamdulillah ada saudara kita yang mendapatkan hidayah yang luar biasa, dan insya Allah malam ini akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Takbir. Allahu Akbar. Silakan. Nanti kita akan dipimpin oleh Kodondi ya. Bagi yang mau merekam sekarang boleh, silakan keluarkan HP-nya, kita rekam bersama-sama. Ibu nanti temenin ini, Ibu temenin sini Bu ya. Selamat ya Pak Budi. Kenapa? Selamat. Atau Ibu buka di handphone, saya foto. Oh, ada fotokopi? Ada. Alhamdulillah. Awas Bu, duitnya jatuh. Ini kan Bu, udah saya foto. Oh, Ya, iya. nanti ini untuk pembuatan sertifikat. Ya. Oh iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di hadapan saya sekarang ada seorang ibu bernama Ibu siapa tadi? Ibu Lianawati Rusti Dewi Kwok ya Bu ya. Kwok ini C-nya Ibu berarti ya, marga Ibu ya. Oh, kalau Ibu ini C-nya Kwok, saya setan Pak. C-nya Tan maksudnya. Alhamdulillah Ibu Lianawati ini datang ke acara ini
ditemani oleh ibu ya, menyatakan diri untuk masuk ke dalam agama Islam. Betul Bu? Betul? Saya ada beberapa pertanyaan yang mohon ibu jawab ya, dengan jujur ya Bu ya. Ibu ini mau masuk ke dalam agama Islam ini atas kemauan sendiri atau ada iming-iming, rayuan atau paksaan gitu Bu? Tolong Bu pakai mic. Lihat apa? Niat sendiri. Oh berarti kemauan sendiri ya. Alhamdulillah. Apakah ibu masih punya orang tua? Enggak. Tidak ada ya. Baik. Kalau begitu tidak ada yang akan protes ke ibu ya. Tidak ada ya. Anak-anak mungkin? Tidak ada ya. Baik. Nah, yang ketiga di dalam Islam ada syariat-syariat yang nanti harus dilaksanakan, yaitu setelah ini sholat, nanti ada zakat, puasa dan haji jika mampu ya Bu ya. Baik, apakah ibu berjanji untuk melaksanakan syariat tersebut? Alhamdulillah ya. Baik, kalau begitu tidak ada lagi yang menghalangi Ibu Lianawati ini untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Bu ya. Ibu sudah pernah mendengarkan 2 kalimat syahadat? Sudah. Sudah paham artinya Bu? Ibu Lianawati sudah mengakui dan menerima bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah? Sudah. Dan ibu sudah mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah? Alhamdulillah. Baik, ikuti kata-kata saya Bu ya. Asyhadu alla ilaha Alla ilaha illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada malam hari ini Ibu Lianawati sudah sah menjadi seorang muslim. Ibu ya, perlu saya sampaikan di sini Bu, bahwa seorang bayi yang lahir itu sebenarnya adalah seorang muslim. Muslim artinya adalah orang yang berserah diri hanya kepada satu pencipta. Ya Bu ya. Jadi ketika bayi itu nanti besar, dia menjadi Yahudi, Kristen atau Majusi, itu karena orang tuanya. Tetapi ketika bayi itu nanti besar, mengenal Islam, menerima Islam, bahkan sampai masuk Islam, sebenarnya orang itu tidak pindah agama Bu, tapi kembali kepada fitrahnya. Ya Bu ya. Dan alhamdulillah juga ada yang ingin saya sampaikan kepada Ibu, bahwa siapapun orang yang bukan Islam, yang masuk Islam, insya Allah dosanya dihapuskan Bu. Dosa sebelumnya yang dilakukan oleh orang itu sebelumnya dihapuskan insya Allah. Tetapi kebaikan yang pernah Ibu lakukan insya Allah tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Amin ya Bu ya. Ini adalah sebuah kabar gembira buat Ibu ya. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa belajar Islam dengan baik, step by step Bu ya, pelan-pelan. Nanti kita juga bahas Ibu ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nanti sertifikat akan kita kirimkan ke Surabaya ya Bu ya. Baik, itu kira-kira ya. Baik, terima kasih banyak perhatiannya para pemirsa. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang bersejarah ya buat Ibu Lianawati ya. Mari kita semuanya juga berdoa buat Ibu Lianawati. Bu Lianawati tolong nanti doain saya ya. Ya, doain juga teman-teman di sini. Karena doanya Ibu nih nanti menjadi doa yang paling mustajab nih untuk orang yang baru masuk Islam nih. Ya Bu ya, jangan lupa ya. Terima kasih. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini, bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terpikir terbuka. Indonesia itu emang toleransi ya, tapi
ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.